Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hartanto Amarsa dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas B. Jadi di sini saya akan membahas tentang bab Islam sebagai sistem keimanan, keagamaan, dan objek studi. Pada hakikatnya, setiap umat manusia mempunyai fitrah berupa kepercayaan atau keimanan tentang adanya suatu sumber atau pencipta yang maha segalanya, yang pada istilah agama disebut sebagai Tuhan. Keimanan, kepercayaan sejatinya merupakan inti dari agama, terlebih lagi agama kita, agama Islam. Menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan hati. Kata iman berasal dari bahasa Arab amana yuminu iman, yang artinya beriman atau mempercayai. Agama Islam sendiri dibawa dan dibesarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang juga sebagai nabi terakhir. Ajaran agama Islam diturunkan Allah SWT dan tercantum dalam Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih atau makbul, yang berisi mengenai perintah, larangan, dan petunjuk untuk kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ajaran Islam sendiri sangat kompleks, terdiri dari berbagai aspek kehidupan dan terbagi lagi dalam bidang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Dengan demikian, Islam menjadi sistem keyakinan, sistem pemikiran, dan sistem tindakan yang menyatu dalam diri setiap umatnya, sehingga dalam memahaminya pun butuh cara yang tepat agar tercapai suatu pemahaman yang benar atau asli tentang Islam. Namun, Islam sendiri masih bersifat universal dan masih memerlukan objek pengkajian dan penelitian yang mendalam, terutama dari aspek sisi agama, sosial, dan budaya. Selanjutnya, secara harfiah, studi Islam adalah kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam yang bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, baik menyangkut sumber-sumber ajaran Islam, pokok ajaran Islam, sejarah Islam, maupun dalam segi pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, Islam sebagai sistem keagamaan. Ketuhanan dan keimanan merupakan fitrah dalam diri manusia sebagai makhluk. Namun, semua itu tidak akan lengkap tanpa adanya agama. Artinya, dalam posisi ini agama adalah sebagai penuntun manusia dalam mengarungi jalannya. Kepercayaan manusia pada Tuhan adalah iman, dan bentuk nyata penghambaan manusia atas keimanannya tersebut dapat diwujudkan dengan berbagai ritual keagamaan. Kuncoro Ningrat telah mendefinisikan religi sebagai sistem yang terdiri dari konsep-konsep yang dipercaya dan menjadi keyakinan secara mutlak suatu umat beragama dan upacara-upacara beserta pemuka-pemuka agama yang melaksanakannya. Sistem religi telah mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, lalu manusia dengan dunia gaib, lalu antara manusia dengan manusia lainnya, dan antara manusia dengan lingkungannya. Dalam sistem religi atau keagamaan, terdapat beberapa unsur yang ada di dalamnya, antara lain: 1. Getaran jiwa manusia untuk berperilaku religius atau berperilaku baik. Nomor 2. Kepercayaan manusia pada dunia mistis. Yang nomor 3, sistem ritus sebagai penghubung manusia dengan dunia mistis. Yang nomor 4, kelompok agama yang berusaha menghidupkan upacara keagamaannya. Yang nomor 5 atau yang terakhir adalah peralatan dalam upacara keagamaan. Kelima unsur tersebut saling berkaitan. Kelima unsur itu pasti ada dalam sebuah sistem religi. Emosi keagamaan adalah modal awal manusia untuk berperilaku keagamaan. Berperilaku keagamaan tersebut dikuatkan dengan adanya sistem kepercayaan dan keyakinan. Begitu pula dengan Islam. Getaran jiwa pada diri muslim selalu mengajak pada kebaikan dan pahala. Kepercayaan manusia pada hal gaib juga telah dijelaskan dalam Islam
tentang iman kepada malaikat dan juga hari akhir. Sistem ritus atau sembahyang juga telah banyak dijelaskan dalam Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Hal tersebut cukup membuktikan bahwa Islam adalah merupakan sistem keagamaan, sistem yang menjadi fitrah manusia sebagai makhluk untuk selalu mencari kebenaran. Yang ketiga, ada Islam sebagai objek studi, atau sesuatu yang tak jarang didengar tentang dijadikannya Islam sebagai objek studi. Hal ini disebabkan oleh kompleksnya agama Islam dalam memandang segala hal. Seperti studi yang lain, studi Islam juga memiliki metodologinya sendiri, yaitu yang pertama ada sosiohistoria kritis. Sosial historia kritis berarti metode yang lebih menonjolkan kepada aspek-aspek sejarah dengan melihat suatu pernyataan yang mempunyai hubungan dengan waktu, tempat, budaya, dan lingkungan tempat di mana budaya itu tumbuh. Contohnya yaitu meneladani sifat-sifat Islam melalui kisah Nabi. Yang kedua ada fenomenologi, yaitu metode fenomenologi ialah pendekatan yang mengkaji tentang keberagaman sebagaimana yang muncul dan mengakar. Yang ketiga ada filologi. Filologi merupakan suatu kajian yang bertugas menelaah dan menyunting naskah untuk dapat mengetahui isinya. Metode filologi berbicara tentang teks bentuk seperti naskah-naskah kuno. Yang keempat ada komparatif. Metode komparatif adalah sebuah kajian yang membandingkan antara satu objek dengan objek yang lain. Adapun latar belakang dari dilakukannya studi Islam adalah karena agama atau agama kita sendiri termasuk Islam menjalankan pokok fungsi di masyarakat. Dan tujuan umum adanya studi Islam adalah untuk mempelajari nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam Islam, sehingga dapat diimplementasikan pada masyarakat atau sebagai objek studi saja. Studi Islam dituntut untuk membuka diri terhadap masuknya dan digunakannya pendekatan-pendekatan yang bersifat objektif dan rasional, dan secara bertahap meninggalkan pendekatan yang bersifat subjektif doktriner. Dengan demikian, studi Islam akan berkembang dan mampu beradaptasi dengan dunia modern serta mampu menjawab tantangan-tantangan kehidupan dunia dan budaya modern.